sekitar tahun 2013. Awal usaha ini dimulai dari saya belajar dari teman. Kenalkan, nama saya Joko Adi Kurniawan, pemilik usaha jamur tiram Jati Nikmat di Jalan Sukun 1 nomor 18 Banyumanik, Semarang. Usaha jamur ini berdiri sekitar tahun 2013. Awal usaha ini dimulai dari saya belajar dari teman di daerah Pringapus Karangjati. Setelah itu belajar kurang lebih 2 mingguan. Setelah itu baru mulai menekuni pembuatan jamur dari awal sendiri, sedikit-sedikit. Itu pertama kali masih sendiri, jadi belum punya karyawan. Itu berjalan kurang lebih 1 tahunan. Setelah 1 tahun baru mulai cari karyawan untuk membantu. Sampai sekarang kurang lebih jumlah karyawan sekitar 8 orang. Terus kita sekitar tahun 2015 kalau tidak salah itu baru mulai membuka kemitraan. Jadi kemitraan itu dalam bentuk mitra membeli backlog dari kita, nanti mitra yang budidayakan, kita ngajari cara-caranya, terus hasil panennya kita tampung kembali. Bibit jamur tiram kita membuat sendiri. Untuk awalnya di awal usaha kita memang membeli, jadi kita bibit itu membeli. Cuma kelemahannya itu kadang kualitas bibit berubah-ubah, kadang bagus, kadang enggak. Terus itu kita mulai buat sendiri itu sekitar tahun 2015-an. Itu kalau yang backlognya tadi saya belajar di temen di daerah Pringapus Karangjati. Yang khusus bibit ini saya belajar di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya 3 hari di sana. Memang di sana itu khusus fokus di pembuatan bibit saja. Jadi dari pembuatan F0, bibit induk, F1, terus F2 bibit tebal. Nah, yang dipakai di backlog itu F2. Kalau untuk bibit kita memang belum memperjualbelikan karena produksi bibit itu kita masih terbatas, jadi masih dipakai sendiri. Jamur, mengapa kita memilih jamur tiram? Karena yang pertama memang basic kita belajar itu kita tahunya memang jamur tiram. Terus setelah kita menjalankan usaha ini ternyata permintaan di pasar itu yang terbesar itu jamur tiram. Meskipun ada jamur lain seperti jamur kuping, kancing, tapi permintaannya tidak dibandingkan jamur tiram itu tidak terlalu besar. Jadi kita fokus di jamur tiram, tetapi untuk memenuhi kebutuhan konsumen jamur lain kita langsung ambilkan di petani yang memang mereka memproduksi jamur. Awalnya kita pasar. Setelah pasar itu ya alhamdulillah sudah hampir tiap pasar kita ada bakul. Terus kita beralih mencoba ke kafe dan resto. Setelah itu baru yang terakhir itu kita mencoba ke supermarket.
ke supermarket. Alhamdulillah yang kita supply sekarang ini yang masih berjalan itu Superindo, Gelar, terus yang terbaru itu Farmer Market di Tentremo. Sebetulnya ada juga di Giant sama Transmart, cuma sirkulasi perputarannya lebih cepat yang Superindo. Tantangan yang kita hadapi ya, dari awal itu memang banyak ya, dari peralatan kita dari awal itu masih manual terbatas, terus kemudian setelah bertahap peralatan kita perbaiki itu dari tenaga kerja itu memang mencari orang yang benar-benar niat kerja itu ya, gampang-gampang susah. Kadang itu pelamar yang datang itu mereka coba-coba, jadi cuma berapa bulan terus keluar sendiri. Jadi ya seperti hukum alam mungkin, jadi tersaring sampai saat ini yang memang benar-benar niat kerja dan fokus itu ya ada, tapi yang memang nggak niat dari awal ya sudah keluar dari dulu. Di pemasaran itu biasanya kan kompetitor itu terutama yang dari luar kota itu seringnya di saat-saat panen raya itu biasanya menjatuhkan harga jamur. Jadi harga jamur standarnya kita jual di pasar 12.000, 11.000 itu kalau pas panen raya biasanya turun paling cuma 9.000 karena dari luar kota pada masuk di Semarang, terus mereka yang penting laku jadi dijual murah. Makanya sebenarnya belajar dari pengalaman di pasar yang berulang itu, makanya kita terus di samping pasar kita ke resto sama supermarket yang harganya cenderung stabil. Kalau tantangan di saat pandemi corona itu dari awal sekitar bulan Maret itu malah bahan baku, jadi bahan baku serbu agak kesulitan karena beberapa supplier pabrik kayu kan pada tutup juga. Terus dari segi konsumen itu yang paling terasa kafe sama resto itu banyak yang tutup dan sepi. Rencana memang nanti nambah, dari selama ini kan kita jual fresh. Nah, rencananya itu nanti kita olah, jadi jamur itu nanti kita buat beberapa, kemarin sudah terpikirkan itu yang mau dilaksanakan itu MSG, jadi penyedap rasa non MSG dengan bahan baku jamur. Kalau sebelum itu kita sudah jalan itu di Transmart itu kemarin jamur crispy. Cuma untuk pasar yang lebih luas rencananya itu penyedap rasa non MSG bahan baku jamur.